Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada maghrib hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama melanjutkan ngaji kitab Masailul Jahiliyah. Pada pertemuan pekan kemarin kita sudah membahas sampai masalah yang ke-21 ya. Sekarang kita akan lanjut masalah yang ke-22, As-Saniyah wal Ishrun. Dikatakan dalam kitab ini annahum, sesungguhnya mereka, maksudnya mereka ini orang-orang jahiliyah, ittakhadhu dinahum lahwaw wa la'iban, menjadikan agama mereka sebagai senda gurau dan permainan saja. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Mereka itu menjadikan agamanya hanya sebagai senda gurau atau permainan, tidak sungguh-sungguh ya, sesuai dengan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul mereka. Orang-orang Yahudi Nasrani, orang jahiliyah, orang-orang musyrik, apalagi mereka. Jadi mereka ibadahnya itu hanya main-main dan bersenda gurau saja. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kata la'ib, lahwa itu maknanya adalah kullu batilin yulhi anil haq, segala sesuatu ya, atau suatu kebatilan yang menyebabkan seseorang lalai dari kebenaran, itu namanya lahwan. Segala sesuatu yang memalingkan seseorang dari al-haq, dari kebenaran. Sementara kata al-la'ib, la'ib itu kalau dalam bahasa Indonesia diartikan bermain-main ya, atau diddu al-jid, lawan kata dari sungguh-sungguh. Orang jahiliyah itu kalau ibadah tadi mereka tidak sungguh-sungguh, hanya main-main saja dan hanya bersenda gurau saja. Nah, Bapak Ibu, itu yang mereka lakukan. Nah, maka barang siapa yang yataqarrabu ilallahi billahwi wal la'ib fahuwa min dini al-jahiliyah. Barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan bermain-main dan senda gurau, maka itu adalah agama orang-orang jahiliyah. Lalu pertanyaannya, apakah ada di zaman kita sekarang ini orang Islam, saudara-saudara kita yang ketika beribadah kepada Allah dengan main-main? Jawabannya ada atau tidak? Nah, ada ya. Siapa mereka? Disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, kata beliau, wa hadza mawjudun, dan ini ada inda sufiyah, ada di tengah-tengah orang sufi ya. Orang-orang sufi itu fayattakhiduna darbad dufuf wa yattakhiduna al-aghani ibadatan lillahi azza wa jalla. Maka orang-orang sufi itu mereka ketika beribadah ya pakai alat musik, bermain-main, bahkan ya, muter-muter gitu ya. Seperti ajaran Rumi gitu ya. Maka ada tarian Rumi yang pernah juga kita singgung dulu. Semakin mereka berputar-putar, semakin hilang kesadaran, itu dianggap kasyaf. Kasyaf itu terbuka hijab antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Maka caranya dibuat dirinya itu hilang kesadarannya, muter gitu selama
ya sekuat dia. Nah, tambah lagi kalau kita cari di YouTube, itu banyak sekali ibadah-ibadah orang Islam tapi dia sufi, tapi pakai nyanyi-nyanyi. Nah, termasuk ketika berzikir itu pakai nada gitu. Misalnya la ilaha illallah sambil goyang-goyang. Nah, itu kita bisa temukan banyak. Bahkan mungkin ada di antara sebagian kita begitu juga ketika zikir itu sambil goyang. La ilaha illallah, bahkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam-macam itu goyangannya. Nah, jadi ada sebagian kaum muslimin ketika zikir dia pakai goyang. Tambah lagi nanti alat musik. Nah, maka siapa yang melakukan perbuatan tersebut, mereka mengira itu adalah cara mereka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Tapi sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu adalah bermain-main. Tidak ada satupun dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa ketika kita mengucapkan tahlil, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid dengan gerakan-gerakan. Dulu waktu saya kecil, jadi ada rutin setiap malam Jumat itu kumpul, masyarakat kumpul, lalu tahlil bersama-sama, dan ketika sampai pada zikir la ilaha illallah, yaitu sambil goyang, la ilaha illallah, la. Jadi bergemuruh suara sambil mereka goyang. Tapi kalau kita tanya, ada nggak itu dalilnya? Nah, sebagian tokoh sufi mengatakan ada. Saya pernah baca jadi kitab yang ditulis oleh mereka, berzikir dengan goyangan itu ada dalilnya, yaitu dari surah Ali Imran. Surah Ali Imran sekitar ayat 191 kalau tidak salah. Nah, di mana di situ disebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha, nah ini, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Siapa ulul albab itu? Allah jelaskan pada ayat berikutnya, yaitu alladzina, orang-orang yang yadhkurunallaha, berzikir kepada Allah, qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, dan sambil berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, lalu mereka berpikir tentang proses penciptaan langit dan bumi gitu. Nah, mereka memaknai kata qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim itu gerak. Nah, ini namanya istinbat yang batil ya. Mereka mengambil kesimpulan dari ayat itu, yaitu dalilnya. Ya, ulul albab itu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Itu kan gerak tuh, berdiri, duduk, berbaring. Berdiri, duduk, berbaring. Tapi sayang mereka gak konsisten. Seandainya mereka konsisten dengan ayat itu, harusnya gerakannya itu berdiri, duduk, berbaring. Berdiri, duduk, berbaring. Tapi kan enggak. Nah, ini ngaconya mereka. Dan gak akan mungkin ada yang berdiri, walaupun mungkin ada sebagian yang berdiri, duduk, tapi yang berbaring kayaknya nggak ada ya. Nah, itu dalilnya dari situ. Sementara para ulama salaf ya, ahli tafsir mengatakan yang dimaksud yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, artinya ulul albab itu dia senantiasa berusaha ingat sama Allah, berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Ketika mereka berdiri, berjalan, zikir, ingat sama Allah. Ketika mereka duduk-duduk, mereka ingat sama Allah, zikir sama Allah. Bahkan ketika mereka berbaring pun mereka senantiasa ingat sama Allah. Itu maksudnya. Maka Rasul sendiri kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Rasulullah senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Berdiri, sambil duduk, berbaring. Maka ada sebagian ulama mengatakan boleh ketika kita selesai sholat fardu mau zikir lalu capek, ya udah berbaring saja, zikirnya sambil berbaring nggak ada masalah. Jadi tidak harus duduk, atau sambil jalan deh zikirnya ke rumah, boleh juga. Mungkin karena buru-buru, setelah salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi.
Nah, dia jaga zikir setelah sholat fardu itu, dia duduk sebentar. Cuma nanti caranya kalau kita mau berdiri ya dari sholat fardu, zikir minimal kita zikirnya istighfar 3 kali sama Allahumma antas salam. Jadi astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Boleh itu keluar. Tapi lanjut zikir yang lainnya. Nah, itu. Misal tasbih, tahmid, takbir, lanjut sambil jalan. Subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kemudian nanti Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzul jaddi minkal jadd, jalan. Baca ayat kursi sambil jalan. Al-Ikhlas, Al-Falaq Anda sambil jalan. Dia tidak tinggalkan. Itu boleh. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Karena mungkin buru-buru atau karena mungkin kalau dia duduk, wah kayaknya saya ngantuk nih, capek banget. Ya udah sambil jalan ke rumah sambil zikir. Termasuk zikir pagi petang. Kan lumayan tuh. Kalau kita habis sholat subuh, pertama zikir ba'da sholat fardu dulu, lalu mau kita lanjut dengan zikir pagi. Kan lumayan banyak tuh. Ya butuh waktu kira-kira 10, 15 menit, 20 menit lah. Kadang-kadang kita ngantuk. Nah, udah bangun aja. Sambil jalan ke rumah, lanjutkan zikir itu. Boleh juga. Oh, buru-buru mau ke pasar. Nggak apa-apa, naik motor sambil lanjut zikir itu. Nah, itu maksud alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi bukan gerak-gerak seperti yang dipahami oleh orang-orang sufi itu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Lalu Saleh bin Fauzan Al-Fauzan mengatakan wal aghani wa alatuha lahu wa la'ib. Bernyanyi-nyanyi, zikir sambil nyanyi-nyanyi. Kemudian nanti alat-alat yang mengiringi nyanyian itu termasuk lahwun wa la'ib. Sendaguro dan main-main saja. Wahiyya muharramatun fi haddi dzatiha. Itu haram. Bahkan zatnya ya, musik yang main musik gitu ya, terus pakai lagu itu zatnya sendiri haram. Fa kaifa idza tukhidat ibadatan lillahi azza wajalla. Lalu bagaimana jika cara itu dilakukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah azza wajalla? Tentu lebih haram lagi. Contoh misalnya baca sholawatan sambil pakai alat musik, nyanyi-nyanyi, ada enggak? Ada. Bahkan digemari, ya kan? Di kita ini. Jadi sholawat bersama-sama pakai alat musik, ya, diiringi mungkin rebana sambil joget-joget, goyang-goyang. Bahkan lebih parah lagi, ketika goyang-goyang itu makhluk ya, ikhtilat, laki dan perempuan bercampur baur, yang mereka bukan pasangan suami istri. Seandainya pun pasangan suami istri tidak boleh juga, apalagi kalau bukan pasangan suami istri. Ada itu videonya tersebar ya, sambil baca sholawat, sambil ngibar-ngibarin bendera sambil berdansa. Itu ada. Tapi sayang itu digemari dan ketika ada yang hadir banyak sekali. Nah, ini. Bahkan kalau misalnya acaranya Isya, zuhur itu udah banyak. Dulu waktu saya tinggal di Pringgolayan, jadi ada orang ngadain ngundang tokoh yang biasa sholawatan sambil pakai musik dan pakai lagu itu. Ba'da zuhur orang udah banyak sekali, pedagang banyak sekali, mobil-mobil bis dari mana-mana banyak. Padahal acaranya ba'da isya. Ini menunjukkan antusias sekali kaum muslimin. Nah, padahal di situ ada lahwun wala'ib. Nah, ini yang banyak tidak disadari oleh sebagian dari saudara-saudara kita, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, di dalam hadis Nabi ya, Abdullah bin Mas'ud ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an yang berbunyi wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah. Jadi ada di antara sebagian manusia yang man yashtari lahwal hadis, yang mengadakan ya, omongan yang tadi memalingkan seseorang dari kebenaran dalam rangka apa? Liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Apa makna lahwal hadis? Abdullah bin Mas'ud mengatakan wallahi huwa al-ghina, demi Allah itu adalah nyanyian. Lahwal hadis itu adalah nyanyian-nyanyian. Ketika beliau menafsirkan ayat tadi yang kami sampaikan itu. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain.
Maka apa yang dilakukan oleh mereka, bahkan ada mungkin sebagian menyebut nasid-nasid Islami gitu ya. Jadi pakai lagu, apa yang mereka lakukan itu sesungguhnya kata saya Saleh bin Fauzan Al-Fauzan yusbihuhum, menyerupai orang-orang jahiliyah. Lalu dikatakan bahwa kan ada istilah nada dakwah, nada dan dakwah ya, nada dan dakwah. Pakai lagu, pakai nyanyian, pakai alat musik. Mereka menjadikan itu min wasaili ad-da'wati ila Allah azza wa jalla, sebagai sarana untuk mendakwahi kaum muslimin masyarakat ke jalan Allah. Caranya gitu. Ceramah, bawa perangkat alat musik, bawa penyanyi, nanti ceramah sambil diiringi lagu dan seterusnya. Ada yang kayak gitu? Ada. Itu termasuk. Nah, bahkan ya kita nggak usah sebut namanya, yang jelas ada itu ya. Ada yang seperti itu. Parahnya lagi, penyanyi yang ditampilkan itu adalah wanita yang pakai make up gitu ya. Jadi ya menariklah untuk dilihat di hadapan orang banyak, nyanyi-nyanyi mereka. Nah, walaupun mungkin pakaiannya pakai jilbab, tapi nyanyi-nyanyi di depan orang banyak, pakai alat musik di tengah-tengah ceramah si dai-nya ini. Nah, ini termasuk sama dengan orang-orang jahiliyah, orang yang seperti itu. Dakwah yang diiringi pakai alat musik, pakai nyanyi-nyanyi, apalagi pakai bidu wanita. Penyanyinya kaum wanita di hadapan orang banyak. Nah, ada, dulu saya pernah lihat itu. Wah, seperti itu. Nah, ini tidak boleh lakukan. Kenapa? Karena dakwah itu sendiri ibadah. Karena dakwah itu disuruh oleh Allah. Maka setiap perkara yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah ibadah. Sholawatan ibadah karena disuruh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibadah. Ibadah nggak boleh dicampur-campur dengan nyanyi-nyanyi lagu-lagu pakai alat musik apalagi. Dakwah ibadah. Allah bilang ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah suruh, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, atau debatlah mereka dengan cara yang baik. Ini artinya dakwah itu diperintah, berarti dakwah adalah ibadah. Maka kalau ada orang katanya inilah saya lagi dakwah tapi didampingi alat-alat musik, pakai nyanyi-nyanyi, lalu tadi wanita-wanita ditampilkan untuk bernyanyi di hadapan kaum laki-laki, walaupun di situ ada kaum wanita juga. Nah, ini sesungguhnya yusbihu al-jahiliyah, mirip dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Dakwah itu dikatakan tidak demikian, karena kalau orang dakwah pakai alat musik, nyanyi-nyanyi, penyanyinya kaum wanita, bukan ayat Qur'annya yang mereka ingat, bukan hadis Rasulullahnya yang mereka ingat, yang mereka bawa pulang ke rumah, tapi penyanyinya yang itu cantik ya, yang paling tinggi misalnya, dan seterusnya. Lagunya, bahkan mungkin lucunya yang mereka ingat, tapi Al-Qur'annya, sunnah Rasulnya hilang. Nah, ini oleh karenanya Bapak sekalian, itu termasuk lahwun wala'ib, tulhi an-nasa 'anil haq, memalingkan manusia dari kebenaran. Bahkan mereka semakin jauh dari al-haq itu sendiri. Nah, dakwah itu caranya tauqifiyah, kata Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Dakwah itu caranya tauqif, itu kita nggak bisa melakukan improvisasi, melakukan kreativitas, karena tauqifi itu sudah diajarkan oleh Allah kepada Rasul sudah melakukannya dan itu jadi contoh buat kita. Pertanyaannya, apakah pernah Rasulullah ketika dakwah pakai lagu-lagu, pakai nyanyi-nyanyi, pakai alat musik? Pernah atau tidak? Tidak pernah. Ada enggak alat musik pada zaman Rasul? Ada. Tapi Rasul pernah melakukan? Tidak pernah. Maka segala sesuatu yang mungkin terjadi pada zaman Nabi, tapi Nabi tidak melakukannya, maka kita harus meninggalkannya. Itu kaidahnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau memang di zaman Nabi nggak ada, nah itu bisa saja mungkin
boleh gitu ya. Nah ini, tapi itu ada, tapi Nabi tidak pernah melakukan. Nah ini artinya cara dakwah itu tauqifi. Kita ngikuti caranya Nabi. Bagaimana Nabi berdakwah? Dikatakan wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yad'un nasa bil kitabi was sunnati wal wa'di wal irsyad wal mujadalah billati hiya ahsan. Ketika Rasulullah dakwah menggunakan ayat Al-Qur'an, kitab, menggunakan sunnah, menggunakan nasihat, menunjuki mereka yang benar seperti apa. Dan ketika ngeyel gitu ya, ada yang ngeyel, didebat oleh Nabi. Didebat dengan cara yang baik, tapi tidak dengan lagu-lagu, tidak dengan alat musik. Bahkan ada seorang ustadz yang dia pernah berpandangan, ustadz ini terkenal juga di medsos ya. Dia akan buat KP-KP gitu di dekat-dekat masjid. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang tahu beritanya ya. Dia punya pandangan. Jadi untuk membuat para pemuda itu tertarik ke masjid, kita dakwahi mereka, caranya gimana? Kita buat KP-KP dekat masjid. Kalau bisa di halaman masjid, kita buat panggung-panggung, nah, di mana di situ bisa melakukan nasyid-nasyid gitu ya. Sehingga nanti mereka nongkrong di situ, waktunya sholat dulu ke masjid. Nah, ada ustadz yang kan itu kontroversi, sempat ramai itu di medsosnya. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi yang jelas apa yang disampaikannya itu tentu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah ini kalau saya lihat. Tapi kalau nasyid dalam arti syair atau bersenandung itu ya, syair itu boleh tidak? Nah sebagian ulama kalau tanpa diiringi dengan musik itu boleh. Menyenandungkan syair, ya. Syair-syair yang isinya menyemangati orang supaya berani misalnya, supaya ingat sama Allah. Dulu ada sahabat Nabi namanya Al-Hasan ya, Hasan radhiyallahu anhu. Beliau ini seorang penyair. Nabi suka. Ketika jahiliyah dia seorang penyair, ketika pada masa Nabi dia masuk Islam tetap sering membuat syair-syair yang isinya menyemangati kaum muslimin. Ketika Rasul sudah wafat, beliau masih hidup. Nah, dan syair-syairnya bagus-bagus. Namanya Hasan. Walaupun pernah suatu ketika Umar ibn Khattab marah kepada Hasan ini. Dia bersenandung di dalam masjid. Marahlah Abu Bakar kepada Hasan ini. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, matanya memandang dengan pandangan kemarahan. Di situ ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu kata Hasan, wahai Abu Hurairah, ya, saksikanlah bahwa sesungguhnya dulu aku pernah menyenandungkan nasyid, syair-syair, dan di sampingku ada orang yang lebih baik daripada Umar. Siapa maksudnya? Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul tidak melarang. Nah, kok kenapa Umar mau melarang? Nah, akhirnya ketika Umar mendengar itu, Abu Hurairah betul nggak betul? Maka akhirnya nggak jadi itu, dilarang oleh Umar ibn Khattab. Jadi kalau sekedar menyenandungkan nasyid yang isinya tadi memberikan motivasi, semangat, membakar semangat kaum muslimin untuk berjihad, untuk ingat kepada Allah, itu nggak ada masalah. Bahkan dilakukan di masjid sekalipun, sesekali gitu ya, itu nggak ada masalah. Misalnya ada syair ilahilas tulil firdausi ahla, ada yang gitu ya, Abu Nuwas itu. Ya Tuhanku, aku bukanlah ahli surga Firdaus yang tinggi dan seterusnya. Itu isinya bagus, mengingatkan. Itu namanya disebut al-i'tiraf, pengakuan. Ya kalau hanya disenandungkan nggak ada masalah. Tapi ketika dicampur dengan alat musik dan seterusnya, nah maka itu jadi masalah. Dan itu sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ini sekalian. Jadi kalau hanya sekedar senandung nasyid tanpa ada alat musik, maka para ulama mengatakan boleh karena dulu zaman sahabat ada, zaman Nabi ada. Ya saya kira ini apa yang kita bisa jelaskan ya terkait dengan masalah yang ke-22. Tambahan bahwa apakah ada dalil bahwa nasib syair itu boleh? Ada. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi pernah ditanya, su'ila Rasulullah SAW ani syairi. Rasul ditanya tentang syair. Apa kata Nabi? Huwa kalamun fa hasanun hasan. Wa qabihuhu qabih.
Huwa kalamun fahasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Syair itu ya ibarat omongan. Kalau dia isinya baik, maka dia baik. Tapi kalau isinya jelek, buruk, kotor, maka dia jadi buruk juga. Hadis rawahu Al-Bukhari. Hadis akhrajahu Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Dalam hadis yang lain dikatakan, as-syi'ru bimanzilatil kalam. Syair itu kedudukannya sama seperti omongan. Fahasanuhu ka hasanil kalam wa qabihuhu ka qabihil kalam. Jika syair itu isinya baik, sama seperti omongan yang baik, dan apabila isinya buruk, maka sama dengan omongan yang buruk. Jadi nggak ada masalah. Syair kalau memang isinya adalah suatu kebaikan. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Poin yang ke-22. Nah, berikutnya masalah yang ke-23. Disebutkan annal hayatad dunya gharrathum. Kehidupan dunia telah memperdaya mereka. Mereka di sini maksud orang jahiliyah ya. Orang jahiliyah. Fa dhannu anna ata'allahi minha yadullu ala ridahu. Lalu mereka mengira bahwa ketika Allah memberikan rezeki, melimpahkan rezeki kepada seseorang, rezeki yang banyak, kata mereka, yadullu ala ridahu. Itu menunjukkan Allah ridho pada orang tersebut. Jadi keridhaan Allah itu diukur dari banyaknya rezeki yang dimiliki oleh orang tersebut. Kalau ada orang kaya rezekinya banyak, nah itu berarti Allah ridho sama orang tersebut. Nah ini teorinya orang jahiliyah, prinsipnya orang jahiliyah. Nah, maka mereka katakan dalam surah Saba ya, ayat 35. Berangkat dari keyakinan tadi, mereka mengatakan, nahnu aksaru amwalan wa aulada. Kami ini lebih banyak hartanya. Kami ini lebih banyak anak-anaknya. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Dan kami tidak akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Itu keyakinan mereka. Karena mereka tadi berangkatnya dari bahwa orang yang diberi rezeki oleh Allah, rezekinya banyak, nah itu berarti orang yang diridhoi oleh Allah. Kalau Allah ridho berarti Allah tidak akan azab mereka. Nah, ini apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Tapi kemudian kalau kita baca ayat berikutnya, ayat 36, dibantah oleh Allah. Qul, katakan ya Muhammad, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu melapangkan rezeki atau menyempitkan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi emang ada orang-orang yang oleh Allah rezekinya dilapangkan, dimudahkan, gampang. Ada juga yang oleh Allah disempitkan rezekinya. Dan semua ini ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak tahu bahwa itu dibalik orang-orang yang oleh Allah diluaskan rezekinya, ada orang oleh Allah mungkin disempitkan rezekinya, itu ada hikmah, tapi banyak orang tidak tahu. Lalu Allah katakan, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Tidaklah harta kalian, anak-anak kalian yang bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah, kepada kami dengan sedekat-dekatnya. Bukan. Jadi bukan harta, bukan juga anak-anak. Nah, ini lalu di ayat 39 Allah katakan, qul, katakan lagi, ya, katakan, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdiru lahu. Sesungguhnya Tuhanku, Allah nyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan ini. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi hamba yang dikehendakinya, wa yaqdiru lahu. Min ibadihi, dari hamba-hambanya, wa yaqdiru lahu. Dan Allah pula yang menyempitkan rezeki dari hamba-hambanya itu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Maka apa yang kalian infakkan dari harta kalian yang kalian punya itu, Allah pasti ganti. Yang infak itu mau yang kaya, mau miskin, fakir, kalau yang infak Allah pasti ganti. Pasti Allah akan ganti dengan yang lebih banyak. Wa huwa khairur razikin, dan Allah lah sebaik-baik zat yang memberi rezeki. Nah, itu dalam surah Saba ayat 39-nya. Bapak Ibu sekalian, maka dengan demikian harta yang banyak, anak-anak yang banyak, kesejahteraan hidup yang dirasakan oleh seseorang itu tidak menunjukkan ya, secara pasti adanya kecintaan Allah kepada orang tersebut. Belum tentu.
Bisa jadi, tapi belum tentu. Ada memang orang Allah cinta Allah kasih, ada. Tapi ada juga Allah cinta, tapi Allah sengaja rezekinya itu tidak dilapangkan. Supaya apa? Dia ingat sama Allah. Apa-apa langsung ingatnya sama Allah, ta'alluqnya, gantungannya Allah. Karena ketika Allah kasih dia banyak rezeki, lupa dia sama Allah. Lupa sama Allah. Akhirnya Allah sempitkan rezekinya supaya apa? Dia kembali kepada Allah. Nah, ada orang seperti itu. Allah cinta intinya kepada hamba itu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi sekali lagi, kesejahteraan hidup yang dirasakan oleh seseorang, kekayaan yang banyak tidak otomatis menunjukkan cinta Allah kepada hamba tersebut. Karena faktanya innahu qad yu'tal kafir. Innahu qad yu'til kafira min ajli ayyastadrijahu. Karena faktanya ada orang kafir Allah kasih rezeki banyak. Ada enggak Bapak Ibu sekalian? Bahkan kalau ditanya siapa orang paling kaya di dunia nomor 1 sampai 10? Ada orang Islam enggak? Di dunia, di Indonesia aja deh misalnya. Yang nomor 1, 2 orang Islam apa bukan gitu ya. Nah, bukan orang Islam. Allah kasih orang kafir banyak sekali rezeki. Apakah itu bukti Allah ridho sama dia, Allah cinta sama dia? Tidak. Nah, itu tidak sama sekali tidak menunjukkan kecintaan atau keridhaan Allah kepada orang tersebut. Bahkan itu adalah istidraj. Jadi setiap kali ada ulama mengatakan, setiap kali ada orang Allah kasih rezeki, Allah luaskan rezekinya, Allah buka pintu rezekinya. Tapi bersamaan dengan itu, dia tambah kemaksiatannya. Dia tambah perbuatan dosanya. Semakin Allah kasih rezeki, semakin dia berbuat dosa. Ada orang seperti itu. Nah, ini istidraj. Sengaja memang Allah buka. Nauzubillahi min dzalik sekalian. Maka di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 44 Allah mengatakan, "Falamma nasu ma dzukiru bihi", ketika mereka lupa apa yang sudah diingatkan kepada mereka, fatahna alaihim, kami buka kepada mereka abwaaba kulli syai'in, pintu segala sesuatu. Allah buka untuk mereka hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka bahagia, gembira, senang dengan apa-apa yang Allah kasih. Allah buka pintu rezeki itu untuk mereka. Akhadnahum bagtatan fa idzahum mublisun. Maka kami azab mereka secara tiba-tiba. Dan ketika itu mereka langsung putus asa. Nah, ini. Jadi ada orang yang memang oleh Allah terus dibuka rezekinya. Maka dengan demikian, sekali lagi bahwa kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, banyaknya anak yang dimiliki oleh seseorang, itu bukan tanda keridhaan Allah. Sama sekali bukan tanda Allah ridho. Bahkan nanti dalam hadis Nabi pernah mengatakan, ini hadis disebutkan dalam kitab ini ya. Jadi Nabi mengatakan, qala Nabi SAW dari Uqbah bin Amir, idza ra'aitallaha, ketika kamu melihat Allah, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu, jika engkau melihat Allah memberi kepada seorang hamba dari kenikmatan dunia, padahal dia terus bermaksiat kepada Allah, tapi dia dikasih oleh Allah sesuatu yang dia suka, fa innama huwa istidraj, maka sesungguhnya itu adalah istidraj. Nah, itu Nabi pernah mengatakan kata-kata ini, lalu kemudian beliau mengutip firman Allah tadi, surah Al-An'am ayat 44. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, lalu dikatakan lagi, Nabi pernah juga mengatakan, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada hamba yang Allah cintai, juga Allah berikan kepada hamba yang tidak Allah cintai. Wa ammad din, nah ini penting. Adapun agama, fala yu'tihi illa man yuhibbu. Allah tidak akan kasih agama, pemahaman agama, kecuali kepada orang yang oleh Allah dicintai. Allah cinta pada orang itu. Nah, ini sekalian. Dunia Allah kasih kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang sangat membuat Allah marah kepadanya. Allah kasih. Firaun, kaya nggak Firaun? Kaya kan, hartanya banyak, anak buahnya banyak. Dia bilang, ana rabbukumul a'la, saya ada Tuhan kalian yang paling tinggi. Wah, ini luar biasa.
perbuatan durhakanya, tapi Allah kasih. Nah, tapi tadi wa ammaddin, agama, pemahaman terhadap ilmu agama, kita jadi ngerti, oh ya Allah ternyata ini seperti ini yang benar, kata Nabi begini, hadisnya seperti ini yang benar ini. Paham kita tentang ajaran agama kita itu adalah karunia besar yang Allah tidak akan berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah suka. Nah, itu. Ya. Kita paham ajaran agama kita dapat mengambil faedah dari ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, lalu masuk ke dalam dada kita, paham kita, itu hanya Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang Allah cintai. Maka nanti dalam hadis yang lain, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa orang yang oleh Allah akan diberikan kebaikan kepadanya, maka Allah akan pahamkan dia masalah agamanya. Artinya orang yang semakin paham tentang, oh ternyata sholat jamaah itu caranya begini, wajib. Oh ternyata bikin sholat seperti ini. Oh ternyata kalau sholat itu yang paling baik mendekat ke sutroh. Kita paham, oh ternyata begini-begini. Semakin paham kita, itu tanda bahwa Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Maka bersyukurlah Bapak sekalian, kita yang terus punya semangat untuk thalabul ilmi, mencari ilmu-ilmu syara, sehingga bertambah terus ilmu kita. Itu tanda Allah suka sama kita. Nah, maka beruntunglah. Itulah sesungguhnya kekayaan luar biasa. Karena itu spesial, hanya Allah kasih kepada orang-orang yang Allah cinta saja. Sementara dunia, harta yang banyak, mobil mewah, rumah megah, banyak orang yang Allah murka kepadanya tapi tetap Allah kasih. Nah, jadi dunia itu ya, bukan sesuatu yang istimewa, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah ya ajmain. Nah, ini yang patut kita sama-sama pahami. Bahkan kata Nabi, lau kanatid dunya, kalau Nabi mengatakan, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran surbata ma'in. Nabi sedang menjelaskan betapa hinanya dunia. Seandainya dunia ini di sisi Allah sebanding harganya dengan sebuah sayap lalat, junaha ba'udah. Lalat ada berapa sayapnya? Ada beberapa ya? Ada 2 apa 4 sayapnya lalat itu? 4 ya. Nah, Rasul bilang, seandainya dunia ini harganya sebanding di sisi Allah dengan 1 sayap lalat, masaqa minha kafiran surbata ma'in, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir meskipun 1 tegukan, jika dunia itu berharga. Tapi karena dunia nggak ada harganya, orang kafir pun Allah kasih. Jadi dunia tidak ada harganya dibandingkan dengan ilmu. Nah, maka sungguh sangat keliru orang-orang jahiliyah yang menganggap orang kaya, orang yang sejahtera hidupnya, itulah orang yang dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Sama sekali bukan. Ya. Maka nanti dalam surah Ali Imran ayat 196 Allah mengingatkan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Muhammad, jangan tertipu. Jangan sekali-kali tertipu oleh kegiatan gerakan bisnisnya orang-orang kafir di atas atau di suatu negeri. Orang kafir bisnisnya macam-macam, untungnya besar-besar, luar biasa lah. Jangan tertipu. Jadi keberhasilan mereka dalam perdagangan, dalam bisnis dan seterusnya, itu jangan sampai menipu kita. Karena itu bukan tanda kesuksesan seseorang. Nah, maka dikatakan tadi, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. Itu hanya kesenangan yang sangat sedikit. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka kelak neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, Masya Allah. Itu Allah tegaskan terus sekalian. Tapi sayang, ada di antara kita kadang tertipu. Oh, dia begini, dia sukses. Bukan. Lalu gimana caranya? Ya udah, kita itu ibadah terus, perkuat ketaatan kita kepada Allah. Terus setelah dapat ilmu amalkan, Itulah orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah orang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira ini Bapak sekalian apa yang kita bisa bahas, jadi sampai poin yang ke-23 ya, halaman 11. Sebelum kami akhiri, barangkali ada satu pertanyaan, kami persilakan. Ya, monggo Pak Antep. Ya, musik betul. Ya. Rebana. Ya, memang kalau kita baca kitab-kitab para ulama, ada dua pandangan secara garis besar yang mengatakan musik itu, ada yang mengatakan halal, boleh jika isinya mengingatkan manusia supaya ingat sama Allah gitu ya. Disebut nasyid Islami itu. Ada yang mengatakan boleh, pakai rebana. Tapi ada yang mengatakan tidak boleh kecuali dalam dua keadaan saja, yaitu saat hari raya Id dan saat walimatul urs. Dan itu terjadi pada zaman Rasul. Jadi alat musik seperti rebana itu hanya dibolehkan dalam dua keadaan, waktu Idul Fitri, Idul Adha, atau waktu ada walimatul urs. Selebihnya nggak boleh. Nah, dalilnya banyak sekali ya. Kitab-kitab sudah ditulis oleh para ulama yang menjelaskan masalah itu. Meskipun memang tidak dipungkiri ada ulama seperti Yusuf Qardawi, kemudian ada Ibnu Hazm yang mengatakan ada masalah selama isi dari musik, lagu yang diiringi musik itu isinya baik gitu ya, isinya tidak ada kata-kata kotor, tidak ada kemungkaran, tapi membuat orang ingat sama Allah. Ada yang membolehkan itu alat musik ya yang dimainkan termasuk rebana lalu diiringi oleh lagu gitu ya, bersamaan dengan lagu. Tapi kami sendiri sangat cenderung pada pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa alat musik rebana itu boleh dimainkan di dua keadaan tadi, saat walimatul urs sama saat Idul Fitri atau Idul Adha. Wallahu taala. Jadi itu Pak. Cukup ya sekalian. Mohon maaf waktunya ya. Sudah azan Isya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, dan kalau ada hal yang masih mengganjal nanti bisa ditanyakan. Boleh juga seperti Pak siapa? Kadang buat pertanyaan pakai kertas gitu ya, sehingga bisa dibahas sebelumnya. Jadi saya kira ini sementara. Mohon maaf bila ada kesalahan sekalian. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.